bersama saya M. Habib. Dalam episode kali ini, tim kita sudah mendatangi kediaman Ibu Suada, seorang pengusaha tempe sukses di Bogor. Ini dia liputannya, check it out. Hai pemirsa setia The Inspiration, bertemu lagi bersama saya Umi Sadia. Kali ini kita udah berada di kediaman Ibu Suada. Ayo kita ngobrol bareng Ibu Suada. Hai Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Ibu Suada ini sekarang usianya berapa sih Bu? Sekarang usianya 58. Oh 58? Ya. Ya ampun, kelihatannya masih 40 tahun Bu. Iya, Ibu Suada itu dulu ya. Sekarang Ibu Suada itu sekarang tinggalnya di mana? Tinggalnya di Bogor. Di Bogor. Iya. Iya, tapi dulu asalnya dia dari mana sih? Asalnya dari Pekalongan, merantau ke Bogor. Oh, Ibu merantau. Di sana ngapain, Bu? Di sana kita ya usaha dagang tempe. Oh, dagang tempe. Iya. Terus Ibu di sana itu tinggal sama siapa aja, Bu? Di sana tinggal sama suami, ya ada anak buah pada ikut di rumah. Terus anaknya Ibu? Anak tinggal di kampung sama mbahnya. Oh, anaknya ditinggal, jadi Ibu merantau, terus anaknya ditinggal di kampung sama Iya, mbahnya dititipin gitu ya. Ya dulu itu perasaannya gimana sih waktu nitipin? Ya perasaannya sedih, tinggal anak di rumah jauh sama orang tua ya, tapi gimana lagi terpaksa kan. Apalagi dari dulu masih kecil-kecil ya, Iya, Bu, ya? soalnya kalau ikut nggak keurus. Iya, jadi kasihan juga nanti anaknya nggak keurus ya. Terus gimana sih riwayat pendidikannya Ibu? Riwayat pendidikan saya dulu mah lulusan SD, mau lanjutin lagi orang tua nggak mendukung. Kenapa tuh nggak mendukung? Soalnya katanya kalau perempuan sekolah tinggi-tinggi juga paling di dapur. Oh, ujung-ujungnya di dapur Iya. gitu ya zaman dahulu. Tapi sekarang udah enggak ya, Bu ya. Nah, Terus dulu cita-citanya Ibu itu apa sih padahal, Bu? dulu cita-cita itu nggak tinggi-tinggi, saya mah pingin jadi guru. Oh, dulu pengen jadi Iya, guru. Tapi sekarang jadi pengusaha tempe. Iya. Oh, tenang, Bu. Penghasilannya banyak pengusaha tempe, Bu. Daripada guru kayaknya, Bu. Kayaknya soalnya belum pernah jadi guru. Terus nih, Ibu itu dulu merantau kan ke Bogor? Iya. Tahun berapa, Bu? Tahun 82. Oh, 82. Ya. Ibu ke Bogor karena Ikut suami. ikut suami. Jadi suaminya Ibu itu merantau, terus istri yang setia gitu ya, Bu ya, Iya. ikut gitu. Terus gimana sih reaksi keluarga waktu itu? Ya reaksi keluarga dulu ya mau gimana lagi, namanya ikut suami. Ya Iya. otomatis pasti diizinin. Terus nih, kan yang merantau itu kan berarti Bapak ya, Iya. yang ikut. Terus alasan kenapa sih kok Bapak waktu itu merantau? Ya mungkin karena di sini usahanya ya kurang begitu memadai kali, jadi ya kita Susah nyoba, kali. kita Susah nyoba kali ya. ya kalau mau apa di desa gitu ya. Ya terus sebelum merantau apa sih pekerjaannya dulu Ibu? Sebelum Ibu, ya? merantau dulu tani, Oh, suka ke tani. sawah. Garap sawah gitu ya. Sawah yang digarap itu kebanyakan sawah orang apa sawah punya Ibu sendiri? Ya sebagian punya sendiri, ya sebagian punya orang. Oh iya. Bapak Bu, kalau Bapak dulu? Bapak dulu juga sama, waktu belum merantau usahanya ya ke sawah tani. Sawah ya Bu, panas-panasan gitu ya. Iya. Iya. Kan sekarang Ibu itu kan jualan tempe, Ya, terus tahu gitu ya. ya, jangan takut. Apa sih yang melatar belakangi Ibu itu memilih usaha itu? Ya mungkin emang udah ini kali ya, kecocokan saya usahanya tempe gitu. Terus ingat nggak Ibu itu dulu modal awal waktu bikin usaha tempe itu berapa? Kalau modal awal dulu kan habisnya paling setengah kintal paling banyak ya, mungkin kurang lebih waktu itu ya mungkin apa 100 kali kurang lebih. Kurang lebih 100 Iya. ya Bu ya. Kalau sekarang Bu? Ya kalau sekarang, tahu sendiri kan sekarang kedelai mahal. Iya. Sekarang mah harganya sekitar 900. 900 sampai sejutaan kali ya Bu? Naik turun lah sekitar 900. Terus Ibu ini kan jualan tempe. Terus apa sih yang membedakan tempe buatan Ibu sama yang lainnya? Ya mungkin karena tempe saya itu bersih, jadi mungkin rasanya ya rada enak kali. Enak ya Bu ya, kalau bersih, enak dan Iya. sehat ya, pastinya bergizi gitu ya Bu ya. Terus nih Bu,
Sekarang jumlah karyawan ibu berapa? Kalau karyawan tempe itu perorangan, jadi saya sendiri karyawannya 1. Kalau tahu minimal ya paling sedikit 2 orang. Oh iya, terus ibu itu punya usaha apa sih Bu selain itu jualan tempe? Kalau saya emang khususnya tempe, kalau suami selain tahu bahan bakunya kacang kedelai. Oh, jualan kacang kedelai. Iya. Itu berapa habisnya sehari? Kalau sehari kurang lebih 1 ton. Berarti penghasilan ibu sebagian besar banyaknya dari yang Ya kalau penghasilan kan bapaknya sendiri, saya sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Iya, terus kalau itu gimana? Kalau tempe itu sehari penghasilannya berapa? Kalau Sebulan tempe deh, sebulan. saya mah sehari sekintal ya kurang lebih kan saya nggak tempe aja kan, Oh, ada iya. tahu, ada oncom, ada topi. Ya kurang lebih lah 6 juta 7 juta lah. Oh, itu sebulan ya. Iya. Terus kalau bapaknya Nah kalau bapak saya kurang begitu tahu. kurang banyak tapi ya. Iya. Kira-kira berapa, Bu? Tebak-tebak. Ya kalau mengambil kacang seton itu 30 sebulan berapa? Berapa, Bu? Kali seton Seton? Seton kan 10. ya 500 lah kurang lebih 500 sehari. Sehari 500.000. Oh, iya. Ya kali sendiri, kalau sehari 500.000 sebulan berapa tuh? Iya, udah cek sendiri lah. Cek sendiri aja. Terus apa sih kendala apa saja sih Bu yang dalam usaha Bapak itu Ibu ya jualan tempe itu Ya kendalanya? kalau tempe kendalanya ya kalau lagi tempenya rusak, kadang-kadang ya membelikan, kalau lagi rusak kan nggak mau otomatis. Kalau kacangnya mahal, kendalanya itu aja, kalau tempe rusak sama kacangnya mahal. Oh iya, kalau kacang kedelai itu kan kadang-kadang harganya melambung tinggi Iya. gitu ya Bu Iya. ya. Itu gimana sih Ibu? Ya kalau kedelai kan itu impor, ya kalau dolar naik otomatis kan ikut naik. Makanya waktu kemarin kan terjadi demo itu. Iya. Nah, Nah, Ibu nyiasatinnya gimana Bu? ya kalau demo itu kan pinginnya harga kacang turun, tapi ternyata nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi otomatis tempenya ya dikecilin. Oh, dikecilin. Soalnya harga tempe nggak bisa naik. Ya, iya. Terus apa sih suka duka Ibu dalam Ibu usaha ini? Usaha tempe. Suka dukanya apa? Ya suka dukanya gitu, kalau lagi dagang sepi kita sedih. Ya kalau dagang rame ya. Pernah Enggak nggak sih lah. misalkan dulu sampai nggak laku gitu? Kalau sampai nggak laku nggak pernah. Cuman kalau barang rusak pernah. Rusak. Iya. Terus gimana sih sejarah perkembangan usaha Ibu? Ya secara perkembangan ya mungkin karena tempenya enak, jadi pembeli kan makin lama makin banyak. Terus ada cerita apa, mungkin pengalaman dulu pernah modalnya habis di tengah jalan? Atau... Ya pernah, itu tempenya rusak, modalnya habis, terus kita punya kenalan, dipinjemin lagi sama kenalan sama temen gitu. Jadi kita bisa bangun lagi. Berarti Ibu itu nggak mudah menyerah ya Bu? Enggak Ya? lah. Iya Bu. Terus nih Bu, Ibu kan sekarang ya udah sukses lah ya Bu ya. Iya. Terus siapa sih orang yang berperan penting itu Bu dalam kesuksesan Ibu itu apa? Siapa Bu? Ya orang yang berperan penting ya suami, bapaknya Suami. itu, soalnya kan dia yang pertama merantau. Oh iya Bu. Terus nih Bu, tahun 2014 ya Bu ya, kan tahun politik. Kan banyak tuh pengusaha-pengusaha yang mencalonkan diri jadi wakil rakyat. Ibu tertarik nggak Bu? Ya kalau itu mah soalnya saya nggak pengalaman, jadi nggak begitu tertarik. Nggak tertarik ya Bu. Terus kalau misalkan Bapak nih tertarik, gimana tuh Bu? Ya mungkin bapak juga, soalnya dia kan ijazahnya itu tamatan SD. Oh iya, ya, Mungkin nggak kepikiran ke situ. Oh iya, lagian enakan itu ya. Ya Jadi kita yang penting ya. udah jadi usaha. Oh iya ya Bu ya. Terus ini nih Bu, punya rencana usaha apa nanti buat masa depan? Ya kemarin itu udah berencana, bapaknya itu pengen bikin SPBU. Tahu kan SPBU? Ya, di mana Bu itu tepatnya? Ya di daerah sini. Di daerah sini di Seraji ya. Cuman katanya modal sama pemasukan nggak seimbang, jadi digagalin. Banyakan modalnya ya Iya. daripada penghasilannya. Iya, terus ada nggak sih tips buat yang mau mulai usaha biar bisa sukses kayak Ibu? Ya pemirsa, mau nggak mengikutin saya, pingin sukses kayak saya?
Ya kalau pengen sukses kayak saya, jangan pantang menyerah, harus bercita-cita yang tinggi. Kalau misalkan gagal, Ya kita bangun lagi, berusaha. Iya Ibu terima kasih ya Bu atas Iya. waktunya Bu. Maaf kalau udah Sama-sama, ganggu ya. sama-sama. Semoga acara ngobrol bareng sama Ibu Suada itu bisa menginspirasi pemirsa The Inspiration. Yes, jangan lupa saksikan The Inspiration episode selanjutnya. Masih bersama saya Umi Sadia. Sampai jumpa. Nama saya Difatmawati, saya anak kedua dari Bapak Safarudin dan Ibu Suada. Ditanya mengenai beliau, saya merasa sangat bangga menjadi anak beliau. Melihat jeripaya beliau, usaha beliau mulai dari nol sampai sekarang, alhamdulillah sudah maju seperti ini. Ya ini juga sebagai pembelajaran bagi saya sendiri. Kalau ditanya bagaimana perasaan saya dulu waktu ditinggal beliau merantau, ya sebagai anak siapapun pasti akan merasa sedih ya apabila ditinggal jauh dari orang tuanya. Namun kembali lagi setelah saya dewasa, saya juga berpikir bahwa ini semua juga untuk kami sebagai anak-anaknya, untuk membesarkan kami, untuk menyekolahkan kami, menguliahkan kami sampai kami sedewasa ini, sampai kami juga sudah alhamdulillah sudah mulai ada yang berhasil, ada yang sudah bekerja. Kami sangat berterima kasih kepada beliau. Saya pribadi, saya sangat terima kasih kepada beliau, dan sampai sekarang ini, dari dulu sampai sekarang, saya sangat bangga menjadi anak beliau. Itulah kisah Ibu Suada, semoga dapat menginspirasi. Gagal itu biasa, bangkit dari kegagalan itu luar biasa. Saya Muhammad Habibur Rahman Sanjaya pamit undur diri. Sampai jumpa.